Dan betul saja, doa seorang ibu menjadi kenyataan. Tesla pun menjadi seorang penemu listrik paling besar dalam sejarah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang ilmuwan yang sangat dikenal atas jasanya di bidang sains dan listrik. Dia dianggap meletakkan dasar ilmu-ilmu kelistrikan atas penemuan daya listrik bolak-balik atau AC. Namun, selama ini dia tidak pernah benar-benar menerima pengakuan dan ketenaran yang sesuai selama hidupnya. Malahan, dia dianggap gila oleh orang-orang yang mengenalnya. Nah, bagaimanakah kisah si penemu listrik yang paling terkenal dalam sejarah? Berikut kisahnya. Jadi, Nikola Tesla ini lahir pada saat munculnya badai petir tengah malam pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di sebuah desa di Smiljan, kerajaan Austria yang sekarang masuk Kroasia, yang mana pada masa itu di Eropa sering terjadi ketegangan politik yang panas, termasuk di kerajaan Austria. Bidan yang saat itu membantu kelahirannya mengatakan bahwa, "Bu, anakmu ini kelak akan menjadi sumber kegelapan." Namun, ibunya Tesla langsung mengatakan, "Tidak, anak saya akan menjadi anak yang terang." Dan betul saja, doa seorang ibu menjadi kenyataan. Tesla pun menjadi seorang penemu listrik paling besar dalam sejarah. Ayah Tesla adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang punya bakat membuat alat-alat rumah tangga dan mekanik. Tesla mengaku kemampuan berpikirnya itu menurun dari ibunya. Ayah Tesla sebenarnya ingin agar Tesla kelak menjadi tentara atau pendeta seperti dirinya. Namun, Tesla tidak tertarik pada kedua profesi tersebut. Tesla mulai tertarik kepada listrik ketika sekolah saat profesornya mempertunjukkan penggunaan listrik. Saat itu, Tesla menganggap listrik adalah sebuah fenomena yang misterius dan mengagumkan yang membuatnya penasaran. Di usianya yang masih muda, sekitar 17 tahun, Tesla mengidap penyakit kolera yang sangat parah. Kolera ini merupakan salah satu penyakit mematikan yang menyerang saluran pencernaan. Tesla berbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir meninggal. Ketika Tesla sakit, dia pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, kalau kamu mengizinkan saya kuliah teknik, saya akan sembuh." Dan ayahnya pun menjawab, "Nah, saya akan masuk sekolah listrik terbaik di sini." Dan benar saja, tidak lama kemudian Tesla pun sembuh. Dan sesuai perjanjian, Tesla pun akhirnya kuliah di teknik di Grace University of Technology. Di awal perkuliahannya, Tesla ini sangat bersemangat dan tanpa kesulitan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tesla tidak pernah beristirahat mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Hari Minggu atau hari libur pun, dia tetap belajar seperti biasa. Di tahun kedua, kuliah Tesla ini mulai kacau karena dia terlibat perdebatan dengan dosennya. Akhirnya, dia tidak mendapatkan beasiswa dan ketagihan bermain judi. Semua uang saku dan uang kuliahnya hanya untuk bermain judi, dan akhirnya Tesla pun di drop out dari kampusnya. Tesla ini merupakan seorang polyglot. Dia mampu berbicara dalam 8 macam bahasa. Selain itu, Tesla juga mengaku bahwa dia punya eidetic memory atau yang biasa kita kenal photographic memory, yaitu suatu kemampuan untuk mengingat peristiwa, gambar, angka, suara, bau, dan hal-hal lainnya dengan sangat rinci. Ingatan yang sudah terekam dalam otak kemudian bisa dengan mudah ditarik kembali kapanpun informasinya dibutuhkan. Olehnya itu, si Tesla ini jarang menulis atau mencatat di sekolah, sehingga guru-guru dan teman-temannya curiga jangan-jangan Tesla ini mencontek karena ia mampu mengerjakan soal integral kalkulus tanpa menghitung sama sekali. Nikola dianggap sebagai salah satu penemu listrik terpenting dalam sejarah dan merupakan salah satu teknisi terbesar di akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Ia adalah seorang perintis elektromagnetik tanpa kabel juga daya listrik. Tesla adalah seorang keturunan Serbia dan menjadi warga Amerika Serikat di tahun 1981 ketika bekerja di negara tersebut. Paten Tesla dan kerja teorinya adalah dasar daya listrik arus bolak-balik modern, termasuk halnya distribusi daya polifase dan juga motor AC yang ia umumkan pada revolusi industri kedua. Setelah mendemonstrasikan komunikasi tanpa kabel di tahun 1893, memenangkan perang arus, dan Nikola dianggap sebagai salah satu teknisi listrik paling hebat di Amerika Serikat di New York. Ia bekerja untuk Thomas Alva Edison dan berhasil merancang sebanyak 20
24 jenis dinamo. Akan tetapi, Tesla dan Edison seringkali tak sepaham, sehingga pada tahun 1887, Tesla keluar dari tempat Edison dan mendirikan laboratorium sendiri. Hanya dalam waktu singkat saja, Nikola Tesla berhasil membuktikan bahwa sistem arus AC-nya jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan sistem DC Edison. Luar biasanya lagi, kurang dari 1 tahun ia sudah mematenkan sekitar 30 karya, dan di 20 tahun berikutnya ia menelurkan penemuannya dalam bidang teknik listrik dan juga radio dalam jumlah yang sangat menyenangkan. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, serangkaian kecelakaan telah memusnahkan banyak tulisannya. Untungnya masih ada usaha untuk meluruskan penemuannya. Jadi waktu itu Nikola dan Marconi berdebat atas siapa sebenarnya penemu radio. Misalnya saja, Nikola sebagai penemu sirkuit pencari gelombang yang jadi dasar radio, bukannya Marconi. Dan pahitnya bahwa fakta tersebut ditentukan Pengadilan Tinggi Amerika Serikat tepat di tahun kematian Tesla. Sebetulnya masih berjajar kemungkinan gelar lainnya, seperti peneliti pertama sinar katoda dan juga sinar radio X, radiasi ultraviolet dari arus dengan frekuensi tinggi, serta efek terapinya terhadap tubuh. Ia juga telah merancang nenek moyang tabung lampu fluoresen dan mengembangkan alat berupa laser. Karena kreativitasnya tersebut, di tahun 1912, Nikola Tesla dinominasikan untuk hadiah Nobel dalam bidang ilmu fisika. Akan tetapi, Tesla menolak. Nikola Tesla lebih merasa kalau ia berhak mendapatkan Nobel tersebut di tahun 1909 atas Nobel yang dianugerahkan kepada Marconi. Alasannya, di tahun 1898 di Madison Square Garden, ia telah mendemonstrasikan perahu radio kontrol. Mungkin orang-orang menganggap kalau perangkat radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi dan mendapatkan hak paten pada tahun 1904. Akan tetapi 9 tahun sebelum itu, tepatnya pada tahun 1895, Tesla berhasil mengirimkan sinyal radio dengan jangkauan mencapai 50 mil. Penemuannya ini dia selesaikan pada tahun 1897. Terhadap siapa yang menemukan radio, memang pernah menjadi kontroversi. Meskipun penemuan Tesla lebih dulu diterima pihak paten Amerika Serikat. Namun, kantor paten Amerika Serikat menyatakan kalau radio menemukan penemuan Marconi. Hal tersebut berlangsung selama 39 tahun kemudian, sebelum pemerintah USA menyatakan bahwa Nikola Tesla merupakan orang yang pertama kali menemukan radio, yakni pada tahun 1943, 4 bulan setelah Tesla wafat. Pada tahun 1898, Tesla mendemonstrasikan sebuah temuannya di hadapan orang-orang di Madison Square Garden. Pada demonstrasinya tersebut, ia menampilkan sebuah perahu yang berada di akuarium besar dan bergerak-gerak. Pada saat itu, Tesla mengatakan, "Lihatlah, perahu itu bisa kugerakkan hanya melalui pikiranku." Sehingga orang-orang yang melihatnya percaya dan takjub akan apa yang dilakukan oleh Tesla. Padahal kenyataannya, perahu tersebut dia gerakkan dengan menggunakan remote control dari kayu. Tesla dalam mengembangkan sinyal radio menjadi penggerak benda tersebut, merupakan dasar dari robotik dan remote control. Penemuan tersebut terus berkembang hingga saat ini kita mengenal drone dan berbagai macam peralatan yang menggunakan remote control. Tesla merupakan orang pertama yang menemukan peralatan listrik tanpa menggunakan minyak bumi. Pemikiran Tesla ini bermula dari keresahannya ketergantungan manusia terhadap minyak bumi, hingga dirinya kemudian menemukan cara dengan memusatkan kekuatan berputar pada medan magnet. Tesla ini memang harus menyerah pada krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930, juga karena Perang Dunia. Namun, temuan Tesla tersebut merupakan cikal bakal dari penemuan besar lainnya terkait motor listrik. General Motors, sebuah perusahaan mobil, adalah perusahaan yang mempopulerkan penemuan Tesla dalam bidang motor listrik. Berkat penemuan Tesla tersebut, kini kita bisa menikmati alat-alat listrik, peralatan mesin, dan jam tangan listrik.
Isi kepala Nikola Tesla tampak tak pernah ada habisnya. Setelah dia menyelesaikan suatu eksperimen, dia menulis sebuah artikel di Century Magazine. Dan apa yang dipaparkan Tesla pada saat itu dianggap sesuatu yang amat gila. Bagaimana tidak? Pada saat itu, dia berpikir mengenai kemungkinan menangkap energi dari sinar matahari, berkomunikasi secara global, listrik wireless, dan lain-lain yang dilakukan melalui transmisi tower untuk mengembangkan transmisi energi, dan energi tersebut dapat dipancarkan dari jarak yang sangat jauh. Tesla membangun sebuah menara Warden Cliff di Shoreham, Long Island. Tower tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi nirkabel dan pengiriman daya listrik. Dan ternyata ide gila Tesla tersebut benar-benar terjadi. Dan saat ini pun manusia di seluruh dunia menikmati hasil dari pemikiran gila Tesla yang terlalu maju. Sewaktu Perang Dunia I pecah, Tesla membayangkan penerapan energi nirkabel yang dapat meningkatkan sistem kerja transportasi. Tesla mengklaim kalau sebuah pesawat tak bersayap dan tak berawak atau airship dapat mengangkut penumpang dari New York ke London dalam waktu 3 jam dengan menggunakan energi listrik melalui transfer energi nirkabel. Tujuan pesawat tanpa sayap tersebut telah ditentukan sebelumnya. Lebih jauh lagi, Tesla bahkan mengatakan kalau airship juga bisa digunakan dalam perang, terutama melalui serangan udara. Tentu saja banyak orang yang menganggap klaim Tesla ini merupakan ide gila. Akan tetapi, Tesla terus berusaha meyakinkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tentang alat yang mampu terbang tanpa sayap untuk mengirimkan bahan peledak ke musuh. Ide Tesla tersebut kini bisa kita lihat dalam bentuk rudal. Selama tahun terakhir hidupnya, Tesla mempunyai banyak konsep yang pada masa itu dianggap mustahil. Banyak penemuannya tidak dipakai dan tidak berguna. Salah satu ide briliannya adalah teknologi nirkabel. Kenapa ia dianggap sosok yang tragis? Meskipun ia mempunyai banyak paten di bidang listrik yang berjasa di bidang manusia, di akhir hayatnya Tesla tidak mendapatkan pengakuan. Padahal rekan sesama penemunya seperti Marconi hidup dengan sejahtera. Beberapa orang mengatakan hal ini dikarenakan karena ia kurang pandai mengatur keuangan. Beberapa yang lain mengatakan kondisi mentalnya yang tidak stabil. Tesla akhirnya menutup mata untuk selamanya di Januari pada tahun 1943. Ia meninggal tanpa ditemani keluarganya. Jenazah Tesla ditemukan oleh pembantunya ketika akan membersihkan rumahnya. Polisi menyatakan bahwa Tesla ini meninggal karena adanya pembekuan darah. Tesla mendedikasikan hidupnya untuk membuat alat yang berguna bagi kehidupan manusia, mulai dari teknologi listrik, remote control, X-ray, hingga radio, baik langsung maupun tak langsung. Terlepas dari kontribusi Tesla, kontribusi tersebut menjadikannya salah satu penemu terpenting dan salah satu teknisi terbesar dalam sejarah. Namun sayangnya, Tesla seperti dilupakan begitu saja setelah kematiannya. Nah, sekian info kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya agar kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.